Inilah perintah Joko Widodo terhadap orang-orang yang tidak senang terhadap rezimnya dulu. Musnahkan mereka. Ya, seperti itu perintahnya. Mari kita lihat dulu beberapa video berikut ini teman-teman mengenai kasus KM50 yang tidak ada keadilan sampai saat ini. Tentunya orang tua 6 syuhada FPI tidak rela anaknya meninggal secara sia-sia. Teman-teman ditembak oleh pihak kepolisian. Kita lihat dulu videonya berikut ini teman-teman. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Tegaskan sekali lagi kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Saya mau bertanya, masih ingat tragedi pembantaian santri 6 santri di KM50? Masih ingat? Oke. Pelanggaran HAM berat? Berdiri kalau ingat. Berdiri. Tragedi KM50 adalah dugaan kuat ya, pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara. Dalam posisi ini negara unwilling dan unable. Pelanggaran HAM berat tidak pernah tuntas di negara Republik ini. Maka dari itu kita dari tim advokasi tidak akan berhenti. Oke. Sudah hampir 5 tahun ini kita terus berjuang. Dan alhamdulillah September bulan lalu kita sudah datang ke Den Haag Belanda, ke depan International Criminal Court, Mahkamah Pidana Internasional, dan kita akan laporkan dan dalam proses melaporkan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat. Maka dari itu kita hari ini tidak akan berhenti, dan kita mohon kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap istiqomah berdoa, berjuang bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan di negara ini. Setuju? Maka dari itu kami memerlukan dukungan dari kalian semua, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membantu kita dalam hal ini. Untuk itu kita harus terus berjuang. Tim advokasi akan terus melaksanakan pembelaan terhadap 6 santri yang dibunuh secara keji di KM50. Terima kasih. Orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa KM50 adalah Jokowi. Bukan hanya karena beliau sebagai seorang presiden. Mungkin orang mengatakan, oh mungkin tanggung jawabnya moral karena sebagai seorang presiden. Bukan. Tapi kita dapatkan indikasi-indikasi keterlibatan Jokowi langsung atau tidak langsung. Itu bisa dibaca. Dan itu akan kita beberkan kalau pengadilan HAM-nya digelar, ya kawan. Nah, jadi jelas sekali dari sebelum terjadinya peristiwa KM50 bagaimana Jokowi mengerahkan Kopsus, Komando Operasi Khusus ke Petamburan, lengkap dengan persenjataannya untuk menakut-nakuti saya dan keluarga. Itu sudah pengkondisian. Kemudian bagaimana seorang Pangdam Jaya sebelum kejadian menantang-nantang FPI di Monas dan mengancam-ngancam saya. Dengarkan baik-baik, tragedi pembantaian di KM50 tidak akan pernah kami lupakan dan akan menjadi catatan sejarah. Dan sekarang kasus tragedi pembantaian di KM50 sudah didaftarkan di Pengadilan Kriminal Internasional. Karena tragedi pembantaian di KM50 merupakan pelanggaran HAM berat yang sangat serius. Bukan pidana kriminal biasa yang bisa ditangani di dalam negeri. Tragedi ini sangat sistemik masif yang direncanakan melibatkan instansi negara. Melibatkan aparat negara, penyalahgunaan wewenang untuk melakukan pembunuhan, penyiksaan, pembantaian, dan penculikan. Dan juga ada unsur politik, sebagaimana tertangkapnya bukti dari gerakan intelijen operasi D5, yang merupakan kejahatan HAM berat sangat masif, sistemik, dan politis, tidak bisa diselesaikan di pengadilan pidana biasa. Dan ada 26 pejabat negara yang terlibat, diantaranya mantan presiden, Komnas HAM, mantan Kapolri, dan mantan Kapolda. Begitu juga hakim dan jaksa yang ikut menggelar pengadilan dagelan bertujuan melindungi para pelaku, menyelamatkan para penjahat. Maka bersiaplah kepada seluruh para pejabat yang terlibat, akan kami seret ke pengadilan Mahkamah Internasional di Den Haag.
Oke. Mereka memakai mobil dengan nomor plat palsu dan semuanya kita tangkap. Mobil-mobilnya kita tangkap, kita interogasi, kita rekam. Bahkan sampai data-data yang ada di komputer mereka kita sedot, kita ambil itu datanya. Ternyata ya, di dalam laptop yang mereka bawa ada operasi D5 yang saya menjadi targetnya. Artinya apa? Ini anggota BIN ini menunjukkan adanya keterlibatan instansi negara, badan intelijen negara. Jokowi dan orang-orangnya, apakah itu BG, apakah itu Fadil, apakah itu Idam Aziz, Tito, Dudung, Abdurrahman dan lain sebagainya, baik langsung maupun tidak langsung semua terlibat dan kami akan kejar mereka ya kawan, secara hukum baik dari dunia sampai akhirat. Semenjak Komnas HAM itu bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya, memanggil saya, meminta keterangan dari saya baik secara lisan maupun secara tulisan. Padahal peristiwa KM 50
selalu target utamanya adalah saya. Dari mulai Komnas HAM bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya sepatah kata pun juga. Ada apa? Mestinya kalau Komnas HAM itu profesional, dia harus menanyakan. Justru target utamanya mesti ditanya. Kenapa? Ada apa? Tapi ternyata sama sekali tidak. Intinya teman-teman semua, di era Jokowi inilah negara Indonesia kita banyak hancurnya teman-teman semua. Korupsi di mana-mana ya. Yang mana pemimpin di saat itu si Jokowi ya membiarkan daripada korupsi berada di mana-mana, dan sehingga membuat masyarakat geram dan juga yang mengkritik dibungkam. Contohnya Habib Rizik Syihab yang ingin ya yang mengkritik daripada Jokowi malah ingin dilenyapkan dengan cara ditembak di KM 50 teman-teman semuanya. Untung saja para pengawal beliau sigap ya teman-teman, dan beliau 6 syuhada FPI menjadi syahid, meninggal secara syahid teman-teman.